jangan malas-malesan. Masalahnya kita kedepannya itu menghadapi dunia yang lebih sulit lagi. Jadi kalau kita malas-malasan, ya apa jadinya? Nah, soal masalah pekerjaan itu dari kita punya nasib sendiri-sendiri. Mungkin ya ada yang kerjanya enak, ada yang kerjanya nggak enak, atau kerja yang halus atau kerja yang kasar. Tapi semuanya itu kalau kita sertai dengan rasa atau hati yang ikhlas dalam kita menjalankan bekerja, itu tetap kita itu enak. Halo, jumpa lagi di channel Tahu Kingdom. Bagi kalian yang baru menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, berita-berita terupdate dari channel Tahu Kingdom yang berisi cerita-cerita yang tidak menarik, tidak aktual, dan tidak terpercaya, tapi membuat kalian mempunyai perspektif yang beda tentang kehidupan ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita saksikan saja video yang unik, menarik, dan tidak ada duanya di channel manapun. Yuk, mari kita tonton sama-sama. Pak Wo, nama aslinya itu siapa? Supono Widodo. Supono Widodo. Pak Wo itu kok usianya sudah berapa sekarang? 63. 63. Tapi kok masih kuat ngangkat 3 galon sehari, bisa bergalon-galon. Itu rahasianya apa? Kok bisa sehat gitu? Rahasianya ya pertama itu sehat, awaknya badannya sehat. Kalau mengenai resepnya itu udah ini alami. Alami. Yang penting nggak ninggal rokok. Waduh, malah harus ngerokok ya biar sehat ya. Biasanya kalau orang rokok nggak bisa kerja, tapi kalau saya dibalik, tanpa ngerokok nggak bisa kerja. Oh gitu. Terus dulu sejarah singkatnya Pak Wo itu waktu muda tuh pernah kerja apa aja? Wah, kerja pertama di Unilever. Wih, keren dong. Unilever itu mungkin kalau saya bertahan sampai sekarang, mungkin ya sudah menjadi supervisor. Tapi waktu itu saya main ke tempat paman. Paman tanya, kerjanya gini, saya bilang di Unilever. Nah, akhirnya paman menyesuaikan ijazah saya, pengurusan STM, kerja takjak wae. Akhirnya saya dimasukkan di Laksana, bengkel Laksana. Karoseri ya itu ya. Waktu itu di Bubut. Bubut. Oh, ternyata Laksana tuh nggak awalnya bukan karoseri ya ternyata ya. Laksana itu pertama kalinya ada itu Bubut. Itu kantornya di mana dulu? Karanggdoro. Karanggdoro. Oh. Patah. Setelah di situ terus apa lagi? Setelah itu ya saya sampingan manggung itu. Oh. Pentas panggung ke panggung itu. Ternyata dulu Pak Wo ini penyanyi juga ya. Ya. Punya grup musik gak dulu? Ada. Namanya apa? Logika. Logika. Oh, waduh. Logika itu Logika. Kan dari dasar kata dasarnya ya kenyataan ya. Ya itu kalau memang mewawancarai boleh tanya kok kepakai nama logika bagaimana, itu ada sejarahnya. Iya, coba kenapa kok kasih nama logika? Logika itu saya kan tadi sudah bilang kenyataannya ya. Biasanya tuh orang kalau bisa ini main musik ya istilahnya gengrengan apa gimana itu kan hanya untuk seneng-seneng. Tapi kalau saya manfaatkan. Jadi kita seneng-senengnya itu terarah. Contohnya itu kita mempunyai jiwa seniman. Mungkin kita di samping menghibur orang kan juga bisa menjadi pencarian. Itu makanya saya logikanya orang seniman itu ya. Dulu biasanya di daerah mana tuh manggungnya itu? Ya Semarang. Sekitar Semarang ya. Berarti Pak, kalau waktu saya punya grup itu ya hampir Jawa Tengah saya putar-putar.
Selain nyanyi apa merangkap MC juga nggak? Justru saya di panggung MC. Oh gitu. Tapi MC kalau nggak bisa nyanyi kan ya Dulu nama bekennya apa di panggung? Nama panggungnya siapa? ya itu Pak Brewo. Pak Brewo, iya. Berarti dulu kenalannya sama cewek-cewek Wah. cakep dong. Ceweknya nggak bisa dihitung itu. Nggak bisa dihitung. Sedikit mau tanya rahasianya nih. Pak Wo itu istrinya berapa? Kok sampai di situ? Jujur Yuk lanjut, tadi ceritanya istrinya ada berapa? Coba. ya pertama-tama ya emang satu. Terus Masalahnya dulu ya nggak ada cita-cita punya istri lebih satu kan nggak ada. Tapi yang namanya perjalanan manusia hidup itu nggak bisa dihindari lagi. Saya menikah itu hampir 5 tahun, oh, belum punya anak. oh. Saya izin sama istri saya, seandainya aku punya istri lagi gimana. Tapi istri mana yang dimintai itu boleh kan tetap nggak boleh. Tapi nekat. Tapi alhamdulillah istri saya waktu itu boleh. Istilahnya di Bangjo itu saya dapat lampu kuning. Wah itu langsung babrah ya waktu itu. Nah, setelah saya di samping tadi manggung tadi, akhirnya saya Terus lanjut tadi. Akhirnya setelah minta izin istri diperbolehkan dengan syarat dengan syarat malah dia itu begini, seandainya nanti kamu punya keturunan, punya anak, itu ya anakmu, kalau bisa aku juga ikut mengaku itu anakku juga. wah jadi baik banget ya intinya. Iya. Terus saya lang-lang buana petualang cinta ya. Wah terbelaiki. Ya ini saya cari dapat 2. Langsung gondol 2. Kalau orang mancing tuh gondol 2 ya. Ntar aku tanya rahasianya apa kok bisa cepet menggondoli. Pasti Loh. pakai aji pengasian ini. Ya saya bukannya menyombongkan diri. Waktu itu postur tubuh saya meyakinkan. Wah. Ya. Kedua, dompet saya meyakinkan. Tebel ya waktu itu ya penyanyi oh ya. Dompet saya meyakinkan. Sekarang kalau kuncinya perempuan tuh kan di materi. Tapi enggak semua lah. Ya itu pertama materi ya kasih sayang ya perhatian itu kelemahannya perempuan gitu ya. Sekarang dikasih uang 1 dompet kalau kita nggak merhatikan dia ya dia tetap oleng. Terus lanjut terus habis dapat 2. Ya, dapat 2 akhirnya saya peristri semua dengan surat kuasa dari memo dari istri pertama. Setelah itu yang ikut istri pertama ikut nganter ngelamar nggak? Oh enggak tuh ya. Oh enggak ya. Enggak tuh ya. Setelah itu memang yang kuasa itu istilahnya memberi pelajaran sama saya yang nggak sabar ya. Setelah saya menikah kedua istri tadi, istri saya yang pertama hamil. Waktu gelo ya berarti ya. Ini yang 2 mau saya putusin semua. Emang-emang Suami istri. Masa anak perempuan nggak punya salah apa-apa mau saya ceraikan, kasihan. Nah, itu sejarahnya begitu. Akhirnya istri saya lebih dari 1. Berarti total 3 ya. Ya waktu itu alhamdulillah mengenai ekonomi ya saya bisa nyukupi kebutuhan harian. Terus saya mau tanya nih, caranya, tipsnya tuh kok bisa biar adil punya istri 3 tuh cara ngaturnya biar adil, biar mereka nggak bertengkar, biar mereka nggak saling iri Ya tuh gimana? lain tempat kayak. Ya benar. Anggapannya lain-lain. Oh gitu. Ya itu alhamdulillahnya semua istri saya tuh nggak ada yang komplain. Jadi saya misalnya ke sana ya baik, ke sini ya baik, itu aja. Ya masalahnya tadi yang namanya ekonomi, kebutuhan harian itu kalau udah tercukupi orang perempuan rata-rata kan nggak protes. Monggo diminum dulu nggak Nggak apa-apa. protes, ya. Tuh. Ya kalau mengenai Setelah terus Pak Wo itu punya istri 3. Terus
bisa rukun, bisa adil, dalam hal ekonomi juga Ya. dibagi rata gitu ya Pak Wo ya. Ya. Terus Ya pokoknya apa yang menjadi keluhan istri itu alhamdulillah saya bisa ngikuti Pak. terus sampai sekarang masih semua itu. Masih. Jadi istri 3 tuh nggak ada yang saya cerai. Gitu ya. Istri semua. Nah, terus setelah Ini selesai di orkes itu logika lanjut kerja apa lagi Pak Wo? ya ini parkir ini. Parkir ya. Dulu katanya juga pernah jualan es dawet ya? Ya pertama masuk Tolgosari saya jualan es dawet tapi kan yang pegang kan istri loh ya. Katanya laris dulu ya. Sehari bisa sampai berapa itu es Saya dawet? membantu. Dulu sehari bisa habis berapa es dawetnya Pak Wo? Wah waktu itu daya saya sehari kalau hari Minggu hari besar tuh habis es batu tuh hampir 1,5 plat toh. Waduh, ngeri ya. Plat. Dulu namanya es dawet apa itu? Ya Pak Priwo. Pak Brewo. Terus setelah parkir, Oh ya waktu itu saya kasih nama es dawet Kana. oh Kana. Karena Pak Wo suka nyanyi lagu Kana Kana. itu saya ambil dari anak yang terakhir. Terus saya dengar-dengar katanya Pak Wo dulu anaknya waktu lahir suka dinamain nama-nama India ya. Iya betul. Itu pernah ada. Sejarahnya gimana itu? Oh sejarahnya waktu saya masih muda itu saya ngefans sama bintang-bintang India. Misalnya siapa? Pertama kalau yang perempuan itu bukan Hema Malini tapi Reka. Mereka. Pernah waktu lihat film yang menjadi masuk dalam hati saya Oh, itu waktu itu bintangnya Reka. filmnya apa waktu itu tahu nggak? Nah, judulnya? lupa, judulnya lupa. Bukan beranak dalam kubur bukan ya? Foto ya. Ayo. Terus Makanya saya terus punya istilahnya kalau orang Jawa bilang nadar. Master. Kalau saya besok dikaruniai anak saya akan saya namakan India semua. Terus dinamakan siapa anaknya? Yang istri pertama itu Raju. Sarju. Raju. Raju. Artinya apa Raju? Artinya anak pertama. Oh. Terus Yang kedua ini Reka. mereka. Terus Terus Sema. Sema. Wah bagus-bagus ya namanya. Kok tapi cewek semua yang cowok nggak ada ya? Yang laki cuma satu. Yang Dina- Raju tadi. Dinama oh Raju itu ya. Raju. Bintang India Raju lah. Kok nggak apa Amitabh Bachchan atau Ya, itu lebih. Mitun Chakraborty? Wah, itu lebih tuh. Yang kalau di sana nama-nama itu kan nama rakyat ya. Rakyat biasa lah, jadi enggak orang-orang yang terkenal lah. Kok nggak dinamain Pandawa 5 misalnya gitu? Kalau itu enggak. Mahabharata kan dari India juga. Ya, Terus Pak Wo sekarang tinggalnya di mana? iya masih di Tolgosari. Di Logosari ya. Bareng sama istri pertama. Sekarang saya jadi satu anak. Oh, Jadi istri 3 enggak ada yang saya jadi satu semua. Sudah sendiri ya. besar ya. Yang satu sekarang hidup di Jakarta. Tapi kalau saya lihat dari Pak Wo kayaknya masih pingin nambah lagi istrinya. Oh ya. enggak. Kalau menurut pertanyaan seperti itu namanya orang nggak nuruti itu nggak ada Nggak ada habisnya ya. Nggak ada selesainya. Nggak cukup aja, udah punya cucuk banyak. Oh. Karena Pak, malu sama cucuk tuh ya. cucunya berapa sekarang? Ya baru 8. Waduh banyak banget. Itu namanya India juga. Iya, cucunya ya India. Siapa coba? Ini yang anaknya penyanyi itu Vikram. Oh, Yang anaknya Reka itu Kiran Sharma oh. sama Randy Aditya. Itu kan India semua itu. Pak Wo sekarang kan profesinya bagian nganter-nganter air. Ya. Ini air galon nih, teman-teman, air galon. Setiap hari tuh satu gerobak tuh isinya 8 ya Pak Wo. Bang. Itu sehari bisa berapa kali angkut? Ya 3 sampai 4. 3 sampai 4 kali ya. Sekarang satu galonnya berapa harganya? 4.000. 4.000 ya. Itu ngambilnya jauh nggak sih? Ya jauh. Kira-kira kalau jalan gitu berapa jaraknya berapa itu? Ya kalau jalan sekalian geret itu ya narik Hmm, itu kurang lebih ya setengah jam. setengah
jam ya, mungkin kira-kira 1 kilo ada ya. Ya 1 kilo kurang lebih ya. Kurang lebih. Cuma jalannya jelek. Hmm, Kalau jalannya bagus seperti ini mungkin ya nggak ada setengah jam. ada setengah jam ya. Udah cukup. Berarti punya istri 3, anaknya dinamain India, cucunya juga India. Waduh. Nah, untuk sebagai penutup nih Pak Wo, kasih dong kita sedikit lagu Kana biar penontonnya pada tahu nih. Yuk. Ini teman balik, Mak. Karena engkaulah gadis India. Karena engkaulah gadis pujaan. Senyum serta gayamu sungguh mempesona. Karena engkaulah gadis India. Yang pertama. Terus lanjut. Baru masuk rap. Langsung rap. Ya, boleh. Pandang matamu penuh cahaya, Yang biasanya udah nyampe. membuat aku jadi tergoda. Aduhai Kana, engkau bagaikan sekuntum bunga mawar berseri. Karena Udah. membuat hati tergoda. Karena engkaulah gadis India. Itu rapnya. Woi, keren. Ternyata Pak Wo suaranya emang bener-bener bagus. Nah, ini- Pantesan cewek-cewek pada Ini terkintir-kintir. kalau Mansur rapnya pertama itu. Oh. Tapi kalau saya yang nyanyi, rap keduanya tak ganti syairnya. Oh, gitu. Ya sama jatuhnya, not di musik itu sama, cuma syairnya lain. Terus lagu Kana tuh menceritakan apa sih? Itu ya menceritakan kalau anak muda itu ya bisa dikata tergila-gila. Oh, jadi seorang cowok yang tergila-gila sama cewek gitu ya. Cewek itu, Jatuh cinta. cewek itu namanya Kana. Woi, keren. Ya, ya tergila-gilanya itu kan mungkin dari si cowok tadi kan dilihat dari faktor apanya yang membuat dia sampai tergila-gila itu. Hmm, Itu simpel aja gitu ya. Terus terakhir nih Pak Wo, kita sebagai orang yang lebih muda, kira-kira ada pesan apa nih biar teman-teman makin semangat? Ya kalau saya memberi pengarahan atau memberi nasihat kepada generasi penerus, itu pertama-tama jangan malas-malesan. Masalahnya kita kedepannya itu menghadapi dunia yang lebih sulit lagi. Jadi kalau kita malas-malasan, ya apa jadinya? Nah, soal masalah pekerjaan itu dari kita punya nasib sendiri-sendiri. Mungkin ya ada yang kerjanya enak, ada yang kerjanya tidak enak, atau kerja yang halus atau kerja yang kasar. Tapi semuanya itu kalau kita sertai dengan rasa atau hati yang ikhlas dalam kita menjalankan bekerja, itu tetap kita itu enak. Woi, mantap. Oke, makasih Pak Wo Oh, buat iya. bincang-bincangnya. Terima kasih Ya, kembali. oke, sampai ketemu lagi. Oke.